Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wegadea Agnesia, dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 5. Di sini saya akan melaporkan hasil laporan magang 2 saya di SMPN 2 Gempol. Langsung saja kita menuju ke bab 1, yaitu deskripsi silabus. Silabus adalah seperangkat rancangan serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Nah, di sini saya menggunakan nama sekolah SMP 2 Gempol dengan mata pelajaran bahasa Inggris kelas 7 semester 1, durasi waktunya 4 jam pelajaran. Di mana ada KI 3 yakni pengetahuan, memahami pengetahuan, faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4 yaitu keterampilan yang mana mencoba mengolah dan mengaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat dan ranah abstrak, yakni menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Di sini di dalam silabus terdapat tabel-tabel yang berisi kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, materi pokok, alokasi waktu, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar. Di mana kompetensi dasar yakni 3.2 yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, teks interaksi transaksional, lisan, dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan dan kosakata terkait hubungan keluarga, pronoun subjektif, objektif, dan posesif. Kemudian indikator pencapaiannya adalah 3.2.1, mengidentifikasikan struktur teks, memaparkan jati diri, dan unsur kebahasaan dalam teks. 3.2.2, mengidentifikasi ungkapan memaparkan jati diri, orang di sekitarnya dengan baik sesuai dengan struktur teks dan unsur kebahasaan. 3.2.3, menentukan tujuan komunikatif teks, memaparkan jati diri. Kemudian KD yang kedua yakni 4.2 yaitu menyusun teks, lisan, dan tulis sederhana untuk menyatakan, menanyakan, dan merespon perkenalan diri dengan sangat pendek dan sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial. Indikator pencapaian kompetensinya adalah 4.2.1 menggunakan ungkapan yang tepat dalam struktur teks yang runtut dengan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks memaparkan jati diri dalam bentuk tulisan. Yang kedua, 4.2.2 menggunakan ungkapan memaparkan jati diri orang di sekitarnya dengan tepat dalam struktur teks yang runtut dengan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks dalam bentuk tulisan maupun lisan. Kemudian ada materi pokok, yakni teks, lisan, dan tulis sederhana untuk perkenalan diri serta responnya. Yakni ada fungsi sosial di mana memperkenalkan diri untuk menjalin hubungan interpersonal dengan guru dan teman. Struktur teksnya ada my name is bla bla bla, I'm bla bla bla, I live in, what's your name, where do you live, nice to meet you, how do you do, dan semacamnya. Unsur kebahasaannya ada kosakata, tata bahasanya ada be, have, kata ganti I, he, she, they, dan seterusnya. Kata ganti kepunyaan yaitu my, your, his, their, dan seterusnya. Ucapan tekanan kata dan intonasi, ejaan, dan tanda baca, dan kemudian tulisan tangan. Topiknya berbagai hal terkait dengan interaksi antara guru dan siswa selama proses pembelajaran di dalam maupun di luar kelas. Kemudian alokasinya 4 jam pelajaran. Kegiatan pembelajarannya yaitu ada mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi dan mengkomunikasikan, yakni mengamati siswa melihat, mendengar, dan
menyaksikan guru memperkenalkan dirinya dalam bahasa Inggris secara benar sesuai kenyataan untuk dapat dikenal siswa secara lebih dekat. Saya lanjut saja pada berikutnya, yaitu menanya. Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa menanyakan dan mempertanyakan antara lain tentang perbedaan antara ungkapan perkenalan diri dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia, kemungkinan menggunakan ungkapan lain, dan sebagainya. Kemudian mengumpulkan informasi atau mengumpulkan data, yakni siswa mendengarkan dan menyaksikan banyak contoh interaksi perkenalan diri dalam bahasa Inggris dari film, kaset, buku, atau teks, dan sebagainya. Kemudian untuk mengasosiasi, yaitu siswa membandingkan ungkapan perkenalan diri yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber tersebut di atas. Kemudian mengkomunikasikan. Siswa menggunakan bahasa Inggris untuk saling memperkenalkan diri agar saling mengenal secara lebih dekat. Nah, kemudian ada penilaian. Kriteria penilaian adalah tingkat ketercapaian fungsi sosial, perkenalan diri, serta responnya, tingkat kelengkapan dan keruntutan struktur teks, perkenalan diri serta responnya, tingkat ketepatan unsur, kebahasaan, tata bahasa, kosakata, ucapan, dan lain-lain. Ada sikap, yaitu sikap santun, lalu percaya diri, menyertai perkenalan diri, serta responnya. Cara penilaiannya ada kinerja praktik, yaitu simulasi, atau bermain dengan role play dalam melakukan perkenalan diri serta responnya. Kemudian ada observasi, penilaian yang bertujuan untuk memberikan balikan secara lebih cepat. Kemudian ada penilaian diri, yaitu pernyataan siswa secara tertulis dalam jurnal belajar sederhana bahasa Indonesia tentang pengalaman belajar berinteraksi dengan perkenalan diri, termasuk kemudahan dan kesulitannya. Kemudian sumber belajarnya dari buku penunjang kurikulum 2013, mata pelajaran bahasa Inggris, When English Rings the Bell. Kelas 7, Kemendikbud revisi tahun 2013, yaitu buku paket, buku LKS, dan juga kamus bahasa Inggris. Kemudian saya lanjutkan di bab 2, yaitu deskripsi RPP. RPP sendiri atau rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar. Nah, di dalam kompetensi ini terdapat 2 KI, yaitu KI 3 dan KI 4. KI 3 itu pengetahuan, dan KI 4 adalah keterampilan yang sudah saya jelaskan pada bab pertama. Kemudian ada kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi, transaksional, tulis, lisan, dan tulis, yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, 4.2, menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk menyatakan, menanyakan, dan merespon perkenalan diri dengan sangat pendek dan sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial. Indikator pencapaian kompetensi seperti yang ada di silabus tadi, ada 5 indikator pencapaian, ada yang mana 3.2.1 mengidentifikasi struktur teks, memaparkan jati diri dan unsur kebahasaan dalam teks. 3.2.2 mengidentifikasi ungkapan memaparkan jati diri orang di sekitarnya. Kemudian 3.2.3 menentukan tujuan komunikatif teks memaparkan jati diri. 4.2.1 menggunakan ungkapan yang tepat dalam struktur teks yang runtut dengan unsur kebahasaan yang benar. Kemudian 4.2.2 menggunakan ungkapan memaparkan jati diri orang di sekitarnya dengan tepat dalam struktur teks yang runtut. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Ada 2 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama melalui contoh, peserta didik dapat memahami teks perkenalan ke dalam praktik berbicara bahasa Inggris. Yang kedua, melalui contoh,
peserta didik menyatakan dan merespon ungkapan perkenalan diri ke dalam praktik berbicara bahasa Inggris. Kemudian ada materi belajar, materi faktual, fungsi sosial yaitu memperkenalkan diri untuk menjalin hubungan interpersonal dengan guru dan teman. Materi konseptual yaitu struktur teks. Ada my name is, I am, I live in, what's your name, where do you live, nice to meet you, how do you do, dan semacamnya. Seperti yang saya jelaskan pada silabus yang di atas. Kemudian prosedural yaitu fungsi sosial. Ada kosakata, ada tata bahasa, ucapan, tekanan kata, dan intonasi, ejaan, dan tanda baca. Dan juga tulisan tangan. Kemudian metode pembelajarannya yaitu pendekatan atau scientific approach. Kemudian model discovery learning, teknik observing, discussing, dan presenting. Pada kegiatan pembelajaran yaitu pendahuluan, yang pertama guru menginstruksikan peserta didik berdoa untuk menanamkan karakter religius. Yang kedua, guru mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Ketiga, guru membuka pembelajaran pertama. Yang keempat, guru dan siswa mendiskusikan kompetensi yang akan dipelajari. Yang kelima, guru menyampaikan garis besar materi. Pada kegiatan inti, terdapat sintak, yaitu yang pertama stimulation maksud kami, mengamati, yaitu siswa melihat, mendengar, dan menyaksikan guru memperkenalkan dirinya dalam bahasa Inggris secara benar sesuai kenyataan untuk dapat dikenal siswa secara lebih dekat. Yang kedua, guru mengulanginya berkali-kali dan secara interaktif mengajak siswa untuk mengamati secara jelas kalimat demi kalimat. Yang ketiga, siswa menirukan guru mengatakan setiap kalimat. Yang kedua ada problem statement, yaitu menanya. Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa menanyakan dan mempertanyakan antara lain tentang perbedaan antara ungkapan perkenalan diri dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia, kemungkinan menggunakan ungkapan lain, dan sebagainya. Yang ketiga ada data collection atau mengumpulkan data, yaitu siswa mendengarkan dan menyaksikan banyak contoh interaksi perkenalan diri dalam bahasa Inggris dari film, kaset, buku, teks, dan sebagainya. Siswa mengikuti dan menirukan contoh-contoh interaksi perkenalan diri dengan ucapan, tekanan kata, intonasi, dan sikap yang benar. Yang keempat ada data processing, masih di mengumpulkan data. Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa mengidentifikasi ciri-ciri fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan interaksi perkenalan diri. Yang kedua, secara kolaboratif, siswa berusaha menggunakan bahasa Inggris untuk memperkenalkan diri dalam konteks pembelajaran, simulasi, role play, dan kegiatan lain yang terstruktur. Yang kelima ada verification, yaitu mengasosiasi siswa membandingkan ungkapan perkenalan diri yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber tersebut di atas. Yang kedua, siswa membandingkan antara ungkapan perkenalan diri yang telah dipelajari tersebut di atas dengan yang ada di sumber-sumber lain atau dengan yang digunakan dalam bahasa lain. Yang ketiga, siswa memperoleh balikan atau feedback dari guru dan teman tentang fungsi sosial dan unsur kebahasaan yang digunakan. Yang keenam ada generalization, yaitu siswa menggunakan bahasa Inggris untuk saling memperkenalkan diri agar saling mengenal secara lebih dekat. Kemudian siswa berupaya berbicara secara lancar dengan ucapan, tekanan kata, intonasi yang benar, dan menulis dengan ejaan dan tanda baca yang benar, serta tulisan yang jelas dan rapi. Yang ketiga, siswa membicarakan permasalahan yang dialami dalam memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris dan menuliskannya dalam jurnal belajar sederhana dalam bahasa Indonesia. Yang terakhir, kegiatan penutup, yaitu guru dan siswa membuat rangkuman atau simpulan pembelajaran. Yang kedua, guru melaksanakan kegiatan refleksi dari kegiatan yang sudah dilaksanakan. Yang ketiga, guru menyampaikan pembelajaran dan pertemuan berikutnya. Yang kemudian, media, alat, dan sumber pembelajaran. Medianya ada gambar atau video yang bisa ditampilkan guru saat proses pembelajaran.
kegiatan seperti gambar seperti yang ada di buku atau mungkin video dari percakapan pendek. Alat atau bahan. Guru bisa menggunakan kamus, papan tulis, ataupun LCD. Sumber belajar buku wajib siswa SMP kelas 7, When English Rings Bell, atau buku paket, LKS, dan kamus bahasa Inggris. Penilaian hasil pembelajaran mengenai sikap, yaitu observasi dalam proses pembelajaran, penilaian pengetahuan, tes lisan, dan tes tulis, bentuk uraian, kemudian penilaian keterampilan, yaitu praktek. Berikutnya bab 3, yaitu deskripsi bahan ajar. Bahan ajar sendiri atau bahan ajar atau learning material merupakan materi ajar yang dikemas sebagai bahan untuk disajikan dalam proses pembelajaran. Nah, berikut adalah contoh materi dalam buku paket tentang perkenalan diri. Dan juga ada percakapan tentang mengeja sebuah nama yang bisa dipraktekkan oleh siswa di depan kelas dengan sesama teman sebangku. Misalkan, yang berisi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang sudah saya jelaskan pada bab-bab yang sebelumnya. Nah, yang pertama ada introduction yourself, yaitu introduction yourself. Introduction yourself is much more than just mentioning your name. The introduction can include other details such as address, school, birth date, and so on. Ya, ini introduction yourself ini adalah sebuah perkenalan diri, yaitu memperkenalkan diri kepada orang lain, seperti memperkenalkan nama, alamat, atau mungkin informasi yang lain tentang usia kepada orang lain. Sebagaimana contoh yang ada di sini. Good morning everyone, my name is Siska, I'm 13 years old, I'm from Solo, I'm a junior high school student, I'm good at science, especially in physics. Nah, seperti yang ada di contoh ini, Siska memperkenalkan dirinya yang berusia 13 tahun dari Solo. Dia seorang siswi SMP dan dia sangat menyukai sains. Terdapat di kognitif task 1, ada contoh percakapan antara dua orang, yaitu Melsi dan Anthony. Saya mengambil contoh di LKS kelas 7, di mana berisikan memperkenalkan diri, nama, lalu ada nama terakhir, dan juga mengeja nama. Yang kemudian ada introduction others. Not only introducing yourself, but also you can introducing others. You can introduce your family, your friends, and another. Basically, introduction yourself and others are same. It's just about telling the self identity. Nah, introduction others ini adalah kita memperkenalkan orang lain. Nah, misalkan kita memperkenalkan keluarga kepada teman kita, atau memperkenalkan teman kita kepada orang lain, dan juga memperkenalkan atau mungkin memperkenalkan siapapun kepada orang lain. Nah, di sini ada tabel yang berisikan introducing others dan juga responnya. Apabila ada satu orang, misalkan si A memperkenalkan keluarganya, maka si B bisa merespon yang berada di tabel tersebut. Pada kognitif task 2, yaitu ada percakapan 4 orang, di mana salah satu dari percakapan tersebut ada anak yang memperkenalkan ayahnya kepada teman-temannya.
Oke, kemudian ada kompetensi tes, yaitu sebuah kompetensi untuk mengetahui pengetahuan siswa dalam materi introducing ini. Terdapat percakapan, peserta siswa bisa memilih jawaban yang benar dari A, B, C, dan D. Terdapat 5 soal pilihan ganda dan juga soal fill in the blanks atau mengisi bagian yang rumpang yang sudah disediakan jawabannya pada kolom-kolom di bawah. Baik, kita menuju ke bab 4, yaitu deskripsi instrumen penilaian. Instrumen penilaian adalah alat yang digunakan untuk melakukan penilaian. Nah, di sini sebuah alat penilaian yang digunakan guru untuk menilai siswanya masing-masing. Terdapat nilai afektif, kognitif, dan psikomotor. Di mana penilaian afektif ini ada sikap, pengamatan sikap percaya diri misalkan. Terdapat tabel yang dapat diisi oleh guru untuk menilai siswanya. Pada poin pertama, apabila siswa berani presentasi di depan kelas, maka guru bisa memberikan centang atau tanda untuk mengisinya. Kemudian poin kedua, berani berpendapat, bertanya atau menjawab pertanyaan. Apabila siswa tersebut melaksanakan, maka bisa diberi tanda pada kolom tabel. Berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu. Apabila siswa menggunakannya secara benar, maka guru bisa memberikan tanda pada kolom. Kemudian yang keempat, mampu membuat keputusan dengan cepat. Kemudian yang kelima, tidak putus asa atau pantang menyerah. Nilai yang bisa diberikan oleh guru dari 4, 3, 2, 1, di mana nilai 4 sangat baik apabila siswa tersebut melakukan sangat baik. Kemudian yang ketiga, baik apabila siswa itu melakukannya dengan baik. Yang kedua, cukup apabila siswa tersebut melakukan hanya setengah-setengah atau 50-50. Kemudian 1, yaitu kurang, siswa tidak melakukan apa yang diinstruksikan oleh guru. Nilainya skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 100. Kita bisa melihat kriteria nilainya dari A, B, C, dan D, yaitu 80 sampai 100 baik sekali, yang B 70 sampai 79 yaitu baik, yang C 60 sampai 69 cukup, ataupun D kurang dari 60 ataupun kurang. Dari pengamatan sikap percaya diri, kemudian pengamatan sikap kejujuran. Sama seperti sikap percaya diri, apabila siswa melakukannya dengan baik, maka guru bisa memberikan tanda pada kolom dengan nilai yang sama, 4, 3, 2, dan 1. Di mana 4 adalah nilai yang amat baik, 3 baik, 2 cukup, dan 1 kurang ataupun tidak melakukan instruksi yang diarahkan oleh guru. Nah, di sini pada kriteria kejujuran, yang mana nomor 1 tidak mencontek dalam mengerjakan ujian, ulangan, ataupun tugas. Yang kedua, tidak melakukan plagiat atau mengambil, menyalin karya orang lain tanpa menyebutkan sumber dan mengerjakan setiap tugas. Yang ketiga, mengungkapkan perasaan terhadap sesuatu apa adanya. Yang ketiga, melaporkan data atau informasi apa adanya. Yang kelima, mengakui kesalahan atau kekurangan yang dimiliki. Pada penilaian kognitif, yaitu keterampilan menulis, kita bisa melihat keterampilan seorang siswa dalam menulis. Misalkan guru memberikan instruksi membuat percakapan tentang memperkenalkan diri, dan guru bisa melihat dari grammar atau susunan kata, vocab, koherensi,
spelling, dan punctuation. Cara kerjanya pun sama dengan penilaian-penilaian yang sebelumnya. Apabila siswa tersebut melakukannya dengan baik, maka diberi nilai 4. Kemudian siswa melakukannya dengan cukup baik, maka siswa diberikan nilai 3, kemudian 2 itu cukup. Apabila siswa melakukannya dengan setengah-setengah dan kurang, itu untuk nilai 1, dan untuk nilai 1, siswa apabila tidak melakukannya sama sekali. Nah, pada penilaian pengetahuan ini, menjawab pertanyaan dengan informasi tertentu dari teks bacaan. Instruksinya, please read and answer the question. Nah, di sini siswa disuruh membaca, kemudian menjawab pertanyaan apakah siswa ini mampu membaca dan menjawab menjawab pertanyaannya dengan baik. Melengkapi kalimat yang rumpang. Seperti kompetensi tes yang di atas, melengkapi kalimat yang rumpang, yaitu complete the sentence based on the pictures. Please complete the table with the names of your teachers and the lesson they teach. Please fill in your library card below. Misalkan melengkapi identitas. Melengkapi identitas berdasarkan data yang sudah ada. Melengkapi percakapan berdasarkan kata-kata yang didengar. Instruksinya, complete the dialogue with the words in the box, then listen and check. Melengkapi percakapan. Misalkan ada percakapan yang hilang ataupun yang rumpang, maka siswa disuruh untuk melengkapi percakapan tersebut. Dengan rubrik pengetahuan dengan KKM-nya 70. Cara kerjanya sama dengan penilaian-penilaian yang sebelumnya. Apabila siswa melakukannya dengan benar, maka diberi nilai 4. Kemudian yang terbawah yaitu 1, kurang apabila siswa tidak melakukannya dengan baik. Nah, keterangan soal benar diberi poin 1 dan soal salah yaitu 0. Kita gunakan untuk pilihan ganda, bisa kita gunakan pada penilaian tersebut. Nah, rubrik penilaiannya adalah jumlah soal benar dikali 20 dibagi 100. Kemudian yang ketiga, rancangan penilaian psikomotor, yaitu keterampilan berbicara, yaitu skill. Nah, yang pertama menirukan model tentang ungkapan-ungkapan menyatakan, menanyakan, dan merespon perkenalan diri dengan lafal dan intonasi yang tepat. Instruksinya, listen to your teacher and repeat after him or her. Nah, pada penilaian psikomotor ini lebih ke praktek. Bagaimana siswa ini bisa menirukan apa yang sudah mereka pelajari di dalam kelas. Contoh rubrik penilaiannya sama dengan contoh penilaian-penilaian yang sebelumnya, yaitu dengan KKM 70, dengan ketepatan grammar, vocab, koherensi, spelling, dan punctuation. Nah, bab kelima, yaitu deskripsi RPP 1 lembar, di mana RPP ini, rencana pelaksanaan pembelajaran ini, dikemas lebih ringkas lagi. Tadi silabus dan RPP penjabarannya, dan kemudian diringkas menjadi 1 lembar pada rancangan pembelajaran atau RPP 1 lembar ini, sama seperti silabus dan RPP sebelumnya. Satuan Pendidikan di SMPN 2 Gempol yang berada di kawasan Kabupaten Pasuruan. Mata pelajarannya bahasa Inggris, kelas 7, semester 1. Materi pokoknya This is Me, atau pada chapternya yang berjudul This is Me. Alokasi waktunya 4 jam pelajaran. Kemudian tujuan pembelajarannya ada 1, melalui contoh peserta didik dapat memahami teks perkenalan ke dalam praktik berbicara bahasa Inggris.
Yang kedua, melalui contoh, peserta didik dapat menyatakan dan merespon ungkapan perkenalan diri ke dalam praktik berbicara bahasa Inggris. Kemudian media pembelajaran, ada alat dan sumber belajar. Medianya dari gambar atau video, yaitu gambar dari buku LKS atau buku paket. Kemudian video, guru dapat menampilkan sebuah percakapan pendek antara 2 orang atau lebih. Alat atau bahan, kamus, papan tulis, dan LCD. Sumber belajarnya buku wajib siswa SMP kelas 7 When English Rings Bell atau buku paket, buku LKS, dan juga kamus bahasa Inggris. Pada langkah-langkah pembelajaran, ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, guru menginstruksikan peserta didik berdoa dan menanamkan karakter religius, di mana guru menginstruksikan untuk berdoa sebelum belajar, karena menanamkan karakter religius pada siswa. Guru mengkondisikan suasana kelas yang menyenangkan. Kemudian guru membuka pembelajaran pertama. Guru dan siswa mendiskusikan kompetensi yang akan dipelajari. Kemudian guru menyampaikan garis besar materi. Pada kegiatan inti, ada mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan juga mengkomunikasi. Bisa kita lihat pada kegiatan inti ini. Saya kumpulkan kembali dari RPP yang sudah saya tulis. Saya kumpulkan kembali ke sini. Saya bentuk tabel. Pada kegiatan penutup, guru dan siswa membuat rangkuman atau simpulan pembelajaran. Dan kemudian guru melaksanakan kegiatan refleksi dari kegiatan yang sudah dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, guru menyampaikan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Penilaian hasil pembelajaran, ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sebagaimana tadi ada penilaian afektif, kognitif, dan juga psikomotor. Pada penilaian sikap ada observasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, penilaian pengetahuan, ada tes lisan dan tes tulis untuk uraian. Yang ketiga, penilaian keterampilan ataupun praktek. Pada lampiran ada penilaian pembelajaran remedial dan pengayaan. Yang pertama, teknik penilaian yaitu sikap spiritual dan sosial, observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Kemudian pengetahuan ada tes tertulis. Yang C, keterampilan atau kinerja seorang siswa dalam mengerjakan tugas. Yang kemudian instrumen penilaian yang sudah terlampir pada instrumen penilaian sebelumnya. Yang kemudian ada pembelajaran remedial. Kegiatan pembelajaran remedial ini dilaksanakan dalam bentuk membuat 5 pertanyaan berdasarkan data yang ada. Saya mengambil pada LKS kelas 7, yaitu membuat 5 pertanyaan berdasarkan data yang ada. Kemudian yang keempat, ada pembelajaran pengayaan. Sama seperti remedial, saya mengambil dari LKS kelas 7, yaitu pemberian tugas menerjemahkan beberapa kata. Jadi, hanya mentranslate sebuah kata. Pada bab terakhir, yaitu bab ke-6, yaitu penutup, kesimpulannya adalah laporan magang 2 ini adalah tugas membuat rancangan pembelajaran. Pada laporan ini, penulis membuat metode dan media pembelajaran yang sesuai dengan rancangan pembelajaran. Rancangan pembelajaran ini sesuai kurikulum yang saat ini, yaitu kurikulum 2013, di mana guru berperan sebagai fasilitator dan siswa dituntut untuk lebih aktif di dalam kelas. Pembelajaran juga menggunakan media sumber pembelajaran dari buku paket bahasa Inggris, When English Rings Bell, kemudian LKS, dan kamus bahasa Inggris. Semoga kegiatan magang 2 ini dapat penulis terapkan pada proses belajar mengajar. Yang kedua, ada saran dalam proses magang 2 ini,
Semoga penulis dapat menerapkan ke dalam proses belajar mengajar lebih lanjut. Untuk lebih meningkatkan laporan magang 2 ini mungkin menggunakan model pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif lagi. Ya itulah laporan magang 2 saya. Apabila ada kekurangan pada laporan ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan penyampaian laporan ini apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.